culture-nya Indonesia itu pangkas, ya kan? Dari mana? Tukang cukurnya dari mana? Garut. Salah. Oh salah ternyata. Salah. Culture yang bawa ke Indonesia pangkas itu bukan Garut sebenarnya. Owner barber sih kasih izin lah. Ini emosinya keluar. Di Bandung tuh pegawai tuh bukan Romusa gitu. Maksudnya ketika barber lu pengen rame, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera. Tuh kan, gitu lagi ya. Ya. Kenapa ya? Biasa. Apa sih, Bang? Kayaknya ada yang ganggu di sini. Enggak juga. Harusnya harus makan martabak Harus permata makan dulu martabak biar permata lancar, dulu kan? ternyata. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom buat semuanya dan balik lagi di mana, Ti? Podcast Canda Tawa Suka-Suka. Ngomong anjing. Alhamdulillah nih teman-teman ya. Kita kembali lagi di episode yang pasti pasti narsum yang mantap-mantap. Betul sekali. Ambigu nggak sih? Enggak, Mantap-mantap. mantapnya. Yang keren. Kalau ambigu 4646. Sama Bisa. 599. Nah, 599. Oke, kita kedatangan puput puceh dari Burger King. Kita kedatangan siapa? Kedatangan Alukman. Alukman. halo. Halo. Sehat Thank you, bro. Alukman. Sehat, Thank you. sehat. Terima kasih sudah mampir ke podcast kita. Kaget saya juga tiba-tiba Apa nih? Arvin, Lukman, lagi kosong nggak? Datang ya ke podcast belum? Duh, kaget. Gitu. Kagetnya gini, saya bukan siapa-siapa, Waduh. bukan cukur. Tiba-tiba diundang. Apa yang mau diulik itu kan cukur? Banyak boleh. Teman-teman gak semuanya tahu di sini perjalanan Alukman kayak gimana. Iya. Tuh, Apa terus lika-likunya. Nggak tahu dan nggak perlu tahu sebetulnya. sebetulnya kan bisa jadi aja kan dari ya sobat canda semua ternyata ada sama juga Iya. juga cukur juga atau ada setelah menonton video ini itu kan penjelasan dari Alukman itu gue mau deh jadi barber. Mau Nah, jadi caster gitu. tuh. Boleh Alukman gue diperkenalkan Alukman ini sudah menjadi capster. Berapa lama pengalamannya? Ya mungkin pengalaman berapa lama Ya. dulu ini? Mungkin dari di awal tuh pertama nyukur ya. Nyukur sebetulnya dari sekolah tuh udah nyukur. Wow, ya sekolah. Oke. Ya, cuman kayak ngebenerin teman-teman atau kawan-kawan yang kena razia. Oh, Kayak, Man, oke. benerin dong. Nah, benerin. Dibayarnya pakai rokok 1 batang tuh. Dulu ya, dulu. Zaman sekolah, ya. Tahun Mantap. berapa tuh? Nah, singkat cerita, temen tuh punya barbershop. Yang dimana saya itu dulu kerja di banker, sebagai banker lah. Banker Ya, sebelumnya. banker 2012, 2013 udah di banker loh. Udah jadi Banker bank nggak? Bank. Oh, Jadi- yang mabok itu mabok. yang Teler. lebih tepatnya di lapangan. Di lapangan. Ya. Nah, singkat cerita teman punya barbershop karena emang kerja di lapangan, jadi setiap udah memenuhi target nih, ya mampir gitu, nongkrong di barber teman gitu. Nah, ada satu momen di mana teman itu lagi nyukur tuh. Oke. Ya, teman lagi nyukur terus diliatin gitu. Selesai nyukur terus dikasih kaca belakang kan. Kalau barbershop tuh kaca belakangnya pasti dipisah. Ya. Nggak kayak pangkas kan, kalau pangkas sudah Oh, iya. disimpan di atas tuh, Ah. pojok belakang. Nah, tiba-tiba si customer ini senyum-senyum sendiri nih. Loh kok senyum-senyum sendiri gitu. Kayak ngerasa puas gitu. Ada kebahagiaan gitu di mukanya gitu. Nah, di situ kayak wah, seru juga nih. Ini salah satu profesi atau pekerjaan yang dimana si pekerjaan ini membuat orang lain jadi bahagia. Di situ tuh gitu. Dan memang basicnya saya tipikal orang yang nggak bisa diem yang di office depan komputer, nggak bisa tuh. Oke. Walaupun waktu itu ditempatkan sebetulnya di office, Ah. cuman karena memang ke atasan gue minta di lapangan deh gitu. Yakin di lapangan dengan yakin gitu. Ya udah di lapangan tuh singkat cerita. Nah, itu tuh awalnya dari situ. Nah, di situ belum apa ya, maksudnya
belum nyukur, Belum nyukur nyukur. baru, tapi secara basic ada, Terus bisa lah gitu. Nah, dari situ Untuk rapi-rapihan ya mah buat bisa buat ya. rapi-rapiin mah gitu. Nah dari situ kayaknya seru deh jadi barber gitu. Ini satu pekerjaan yang dimana sih pekerjaan ini membuat orang jadi bahagia, jadi seneng gitu. Apalagi dengan servis yang oke gitu. Nah dari situ sering nongkrong tuh di situ. Belum ada tuh bilang kayak gue jadi barber deh, belum ada tuh. Belum ada terbesit kayaknya udah fix jadi barber Belum. Ya. Nongkrong tiap hari gitu. Sampai ada ownernya tuh. Ownernya kamu nggak kerja katanya. Kerja om. Lah, terus kerja kenapa tiap hari di sini? Gitu. Karena memang sama tukang cukurnya pada kenal tuh, jadi ya udah nongkrong aja udah gitu. Nah di situ kamu kerja di mana? Bilang kerja di bank, bla bla segala macam. Oh gitu. Ya udah baru sampai situ obrolannya nggak panjang. Nah beberapa hari kemudian kepikiran tuh di rumah tuh, jadi barber oke deh kayaknya. Kayak kan memang dari sekolah tuh udah antingan dan lain-lain kan, kalau di kantoran kan nggak boleh gitu. Rambut gondrong nggak boleh gitu. Kayaknya lebih ke situ sih, lebih kayak keren kayaknya. Mungkin di waktu itu barber belum se-happening sekarang ya. Di tahun 2014 tuh berarti, 14 awal lah. Nah di situ ya udahlah. Nah, kebetulan momennya pas datang ke situ si owner barbershopnya ini ada gitu. Nah di situ ngobrol lah, cerita gitu kayak, om boleh nggak lamar sini? Emang kamu bisa nyukur? Enggak sih, cuman mau belajar gitu. Ya udah sok, katanya cuman sok aja gitu aja. Nggak ada kayak CV apa dan lain-lain, nggak ada gitu. Nah di situ udah formal lah ya. Iya. Nah di situ posisi masih kerja tapi sambil belajar tuh. Kerja mah tetap masih kerja, masih jalan. masih. Cuman karena memang waktu itu udah yakin dan belajar, dapat customer tuh. Sehari itu ada 1 atau 2. Nah, nyukur cerita nggak bisa nih kalau kerja. Nah, waktu itu posisinya orang-orang rumah itu taunya saya itu kerja di kantor waktu itu. Masih kerja di kantor. Ini posisi udah berhenti berarti kerja. Udah. Nah, di rumah pakai kemeja, pakai topeng, celana bahan. Lengkap. Cuman memang bawa baju ganti itu. Datang ke sana, masuk toilet ganti. Ya kayak zaman sekolah ya. Ya. Dari rumah pernah berangkat seragam, nah itu belok tempat PS. Nah kayak gitu. Cuman ini momennya memang berat sih. Maksudnya berat tuh gini. Ketika saya sudah mempunyai pekerjaan yang dimana pekerjaan itu udah tetap, penghasilannya udah jelas per bulannya berapa, konstan. Ya, saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu dan memutuskan untuk menjadi tukang cukur. Yang dimana tukang cukur ini belum jelas penghasilan per bulannya berapa, sekarang atau besok ada yang nyukur apa enggak, ya kan? Cuman karena memang tekad yang kuat dan memang untuk menghindari keformalan. Iya itu. Ya kalau sekarang dibilang kayak apa ya, budak korporat. Budak korporat. Budak korporat gitu. Noted Pak. Noted siap. Nah, dari situ. Mohon arahan. Dari situ kayak istri curiga tuh. Istri udah mulai curiga. Karena udah ini posisinya udah married ya? Udah. Istri curiga ngelihat kayak, kok kamu setiap kerja bawa baju ganti ya? Kenapa? Terus baju gantinya itu selalu ada rambut apa dan lain-lain. Nggak bilang tuh. Serpihan rambut tuh nempel. Iya jelas pasti. Ini masih ada tuh. Ada aja. Ke arah mana nih istrinya? Nah pertama nggak jadi tukang cukur curiganya, cuman lebih kok kamu bawa ganti baju terus gitu. Nah di situ akhirnya singkat cerita udah berarti 2 minggu tuh di barbershop udah nyukur customer juga. Akhirnya cerita lah bahwasannya aku kerja di barber bla 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 dong. Kaget lah. Ya pastilah. Ngapain jadi tukang cukur? Kuliah mahal-mahal bla 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 segala macam gitu. Dapat
detail dan lainnya. Kok malah jadi tukang cukur sih gitu. Iya. Bego banget lu jadi tukang cukur. Sampai ini cerita ya, Iya. karena belum ada di podcast mana-mana nih. Oh, Baru belum di ada sini. nih, Bang. Belum Wah. ada. Ini For the first try pertama. for the first time. nih. Karena kenapa? Coba belum ada. Karena belum apa kenapa? Karena gak ada yang nanya. Biasanya saya yang nanya. Ya kan betul. Iya, Betul. jadi karena mumpung kesempatan ada yang nanya, ya kan? dikeluarin di sini. Keluarin di sini. Iya, gitu. biasanya nanya kan sambil cukur. Nah, sekarang kan yang kita mau sambil cukur nggak ya? Nah, di situ kayak ya udah singkat cerita. Lu memilih keluarga apa memilih jadi tukang cukur? Gue milih tukang cukur Oh, seriusan? pada waktu itu. Ada pertanyaan itu. Ya. Itu Dan itu krusial nggak sih? Ih, dan ya maksudnya nggak mudah ya, Iya. nggak semudah Masih- ngucapin gue ya. lebih tukang cukur daripada keluarga. Bego. Pada waktu itu memutuskan seperti itu. Ah. Mungkin di saat ego dan idealis masih Betul. tinggi-tingginya. Betul. Tapi karena memang punya tekad kuat ya, tekadnya udah anjing jadi tukang cukur bisa nih. Hmm. Nah dari situ, ya udah. Singkat cerita, sampai detik ini belum pernah ketemu lagi Sama. sama anak sama istri. Wow. Sampai detik ini. Iya. Ya, itulah masalahnya itu di luar jalur lah Di luar sebetulnya. jalur. Cuman ceritanya ke situ. Cuman habis itu, Hmm. nah balik lagi ke topik. Nah, jadi ketika memutuskan menjadi tukang cukur, gue mengorbankan pekerjaan, keluarga, anak dan lain-lain. Hmm. Ya kan? Iya. Ketika gue memilih masuk industri ini, nggak jadi apa-apa. Goblok sih. Iya. Gitu. Betul. Berarti sekarang tuh Lukman hadir di industri ini tuh dengan segala Ya. pendorongnya ya. Jelas. perih-perihnya, Perih-perihnya, berdarah-darahnya, berdarah-darahnya. luka-lukanya. Jelas. Wah, iyalah. Udah berapa tahun berarti ya? Harus 10 tahun lebih nggak ketemu anak. Terakhir 2014. Ya itu, 2014. Sekarang 2024 ya. Dikasih pertanyaan mau ke sini apa ke sana, ke sana. Ya udah bener-bener hilang aja. Iya. Sampai detik ini ya. Iya. Fuck. Karena memang nggak tahu di mana juga. Salah satunya itu juga. Ya. Bener-bener kabar pun nggak ada gitu. Nggak, jadi di sama ya maksudnya sama mantan mertuanya udah diputusin lah, maksudnya Oh. kayak dibatasin ya udah nggak Oh. apa-apa. Cuman ya balik lagi ke soal barbernya, jadi ketika memang untuk memutuskan menjadi tukang cukur memang korbannya banyak. Hmm. Nah pertanyaan sekarang itu kenapa sekarang barbershop itu banyak? Banyak kan? Hmm. Barbershop banyak banget di Banyak. Bandung. Banyak Kita jangan banget. ngomongin dulu Indonesia, regional aja dulu Iya. Bandung ya. Iya, Banyak banget barbershop. parah, Banyak parah. Dan sekarang itu di tahun kemarin sama tahun ini Hmm. itu kita lagi krisis SDM sebetulnya Hmm. di bidang industri barbershop ini. Krisis SDM. Ya, harusnya kan kalau misalkan barbershopnya itu banyak, harusnya kan SDM-nya juga harusnya Banyak. gampang. Gampang. Harusnya gampang. Hmm. Kenapa susah? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bentar. Eh, Ini dulu. Bentar dulu. Bentar dulu, bentar dulu, Nah, bentar itu. dulu. Nyambat dulu, naik dulu. Ada yang tahu? Enggak Kenapa? lah. Kan kita tempat bertanyanya di sini. Enggak, maksudnya secara logika aja gitu. Secara logika. Kenapa bisa? Harusnya kan semakin banyaknya barbershop kan harusnya makin banyak juga dong SDM-nya. Ini kenapa? peluang untuk menjadi kang cukur banyak juga gitu. Bisa Banyak, juga betul. dengan Banyak. banyak barbershop ini. Banyak. gitu. Banyak. Apakah karena minatnya kurang nggak? Sebetulnya bukan minatnya yang kurang, yang minatnya tuh banyak banget sebetulnya. Yang minat banyak Yang untuk banget. menjadi capster ini. Betul. Oke. Ah. Tapi jadi pilihan terakhir. Oh, oke. Betul. Lost choice mungkin ya. Nah, Iya, maksudnya kayak- iya. Kayak misalkan buat saya sekarang kayak nggak adil aja. Anjing. Lu jadi pilihan terakhir gitu, Iya. sedangkan gue pilihan yang ngorbanin Ah. segala macem gitu Ya kan. kan? Nah. Iya. Kenapa jadi pilihan terakhir? Karena memang kayak katakanlah dari keterbatasan ijazah Hmm. atau misalkan kurangnya secara skill Hmm. yang dia mempunyai gitu. Jadi kayak oke, kerja di bidang ini lu skillnya nggak bisa. Kerja ke sini harus pakai ijazah dan lain-lain. Hmm. Yang pada akhirnya dia memutuskan kayak ikan cukur aja udah deh. Hmm. Nah, itu Kang tuh. cukur aja. Ya ikan cukur aja deh, nggak perlu ijazah, nggak perlu skill yang kayak gimana-gimana. Ketika dia memang mau niat belajar bisa gitu kan cukur. Salah nggak? Nggak salah Nggak juga. salah. Nggak salah juga. Cuman memang kenapa ini dijadikan pilihan terakhir gitu. Itu aja sih pertanyaannya gitu. Ya menurut aku juga sangat-sangat disayangkan mungkin ya. Sementara
Lukman yang berdarah-darah untuk memiliki mengambil si profesi ini dengan background sebelumnya, tapi banyak beberapa orang di luar saya mengambil capster ini sebagai pilihan terakhir, kayak itu adil nggak sih gitu ya? Iya, maksudnya kalau misalkan posisinya di sini nih, misalkan di saya pribadi nih, dibilang adil nggak adil sih, ya kalau menurut saya pribadi nggak adil. Karena kenapa? Karena memang pengorbanan yang memang udah terjadi sebelum-sebelumnya, gila aja lu. Gue ngorbanin ini. Lu jadi pilihan terakhir nih, gara-gara lu nggak punya ijazah. Terus kayak adalah gitu kan, cukur aja gitu. Nah makanya kenapa krisis SDM? Kenapa krisis SDM itu sebetulnya bukan karena memang tukang cukurnya kurang. Bukan tukang cukur yang kurang. Bukan. Tapi ini atas dasar pengalaman ketika kemarin buka cabang, sempat buka cabang kemarin. Jadi dari 26 yang lamar dan yang datang itu yang benernya cuma 3. Yang bener 3. Ya. Yang bener datang. Yang orangnya bener. Orangnya benar. Itu berarti skill sama akhlak dia gitu ya. Betul. Karena gini, dari beberapa tukang cukur ini ketika datang, ya nggak bisa dipungkiri ketika dia memang kerja, ya dia pasti cari duit. Di mana dia kerja pasti digaji. Iya kan. Nah, cuman memang dasarnya ya attitude lah ya, attitude. Kurang. Iya, karena memang sekarang banyak banget workshop dan saya sendiri pun alhamdulillah lah dipercaya di industri ini menjadi speaker atau pembicara gitu. Nah, di situ secara ketika saya datang ke kota mana atau segala macam melihat tukang cukur itu, cara fundamentalnya itu masih kurang entah itu dari tekniknya, dari attitude dan pokoknya fundamental lah. Fundamentalnya. Nah, balik lagi ke obrolan yang tadi, ketika ada yang ngelamar itu ada satu pengalaman nih. Ada yang datang, ya kenalkan, segala macam, mungkin ngobrol dari mana, sebelumnya udah berapa lama kerja di barbershop. Saya udah 3 tahun, bla 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 segala macam. Gini sebelumnya saya di barbershop gajinya 4 juta. Oke? Kalau dia pengennya 5 juta deh, boleh. Mau 10 juta juga gue kasih, dia bilang. Asal lu bisa nggak ngasilin per bulan satu kursi buat lu doang 10 juta. 15 juta, sorry. Iya. Gue baru bisa gaji lu 10 juta. Iya. Saya tuh lah. Maksudnya kayak lu pengen gaji gede tapi lu udah ngomong hese, nya orang lagi hese tuh. Sekarang misalkan katakanlah dia pengen gaji 5 juta. Oke, 5 juta. Tapi dia nyukur sehari cuma 1. Iya, ya kan? Dan bohong lah. Ya, katakanlah secara kalkulasi semua per bulan dia dapat 2,5 juta. Ya orang nombok atuh 2,5 juta gitu. Rugi dong. Rugi. Nah, maksudnya dari hal-hal begitulah. Terus dari kayak secara sikap kayak merasa udah paling jago. Kenapa saya kan nggak bodo amat lah saya ngomong kayak gini juga karena memang kenyataannya dan owner barbershop ini pada ngeluhnya di situ. Ngeluhnya di situ. Ngerasa dia udah dibutuhkan. Ngerasa jago, skill punya mungkin jadi asahin kan. Nah, itu gitu. Saya juga awam sih sebenarnya. Bedanya pangkas rambut sama barbershop ini apa nih ya? Nggak ada yang beda. Nggak ada beda. Kayak sekarang gini, katakanlah ada barbershop, ada salon, ada pangkas. Sekarang ditambah lagi trennya, ada hair studio. Nah, yang dimana ini semua yang berhubungan dengan rambut. Nggak ada bedanya dong. Yang membedakan itu hanya sekedar fasilitas saja. Only fasilitas. Dan servis mungkin ya. Iya. Nah, kita bedah satu-satu nih. Dari salon. Salon itu kan lebih ke treatmentnya banyak. Iya. Khususnya cewek. Betul. Cewek. Kayak dari zaman kapan salon? Dari dulu juga salon ada, pangkas ada. Barber itu bisa masuk Indonesia itu baru-baru bisa dibilang. Belum nyampe 20 tahun. Betul. Belum nyampe 20 tahun.
Sedangkan si barber sendiri ini adalah culture-nya Amerika, yang dimana dibawa ke Indonesia, entah itu siapa yang bawa tuh si culture ini gitu. Nah begitupun ada pangkas lebih lama lagi. Tahu nggak culture-nya Indonesia itu pangkas ya kan? Dari mana? Yang kalian tahu? Biasanya ini DPRD ada di bawah pohon rindang. Nah, itu. Kan. Khusus kotaknya orang tukang cukurnya dari mana? Garut. Salah. Oh salah. Ternyata. Salah. Culture yang bawa ke Indonesia pangkas itu bukan Garut sebenarnya. Madura. Madura toh. Madura. Jadi gaya-gaya tukang bukan pangkas rambut tuh itu gayanya Madura sebenarnya. Enggak. Oh enggak juga. Tetap juga Garut. Tetap juga. Cuman diakuisisi karena adanya PPGRI atau Pangguyuban. Oke. Banyak orang, banyak power, banyak masa, jadi dia bisa mengakuisisi bahwasannya di Indonesia yang membawa culture ini adalah dari Banyuresmi Garut. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin pertama siapa dan dari mana pangkas itu ada, sebetulnya dari Madura itu sendiri. Iya, karena stereotip yang kita tahu ada Kang Cukur sama orang Garut biasanya gitu. Nah, padahal untuk yang apa ya ya for the first person bahkan orang Madura kan orang. Tapi sebenarnya bukannya berarti tidak mengakui si Garut ini, enggak. Memang Garut itu tersebar di Indonesia di mana-mana. Cuman balik lagi secara sejarah bahwa pangkas itu adalah Madura. Tapi karena memang terbesar atau satu kelompok ini orang Garut yang nyebarnya banyak banget sampai dari kakek diturunin ke anaknya, ke cucunya gitu. Itu dari Garut gitu. Sekarang dikuasain di Jakarta sih terutama itu kebanyakan orang Garut. Kalau Surabaya orang Madura. Nah, mungkin juga ya pangkas rambut kan biasanya banyaknya bapak-bapak gitu ya, yang apa ya, no offense, no hard feelings, tidak terlalu banyak tahu tren. Mungkin ya. Ketika misalnya anak-anak muda, taruh ke pangkas rambut, Pak mau Harajuku, non Harajuku, apa nih gitu kan? Mungkin gitu kan. Skill juga menjadi pembeda antara barbershop, antara hair studio, antara pangkas rambut dan antara salon. Ya jelas. Pasti atau oh ya satu lagi, nah ini hair studio itu kan ada salon, ada barbershop, ada pangkas, ada hair studio. Yang dimana hair studio ini tren-trennya baru ada di 5 tahun belakangan inilah. Kenapa adanya hair studio ini asalnya berdiri dari barbershop sebetulnya. Awalnya barbershop sebetulnya. Cuman karena di situ ada treatment cewek yang dimana mereka nggak mau dibilang salon, jadi akhirnya dibikinlah namanya hair studio gitu, yang dimana dia bisa menerima cewek gitu. Sedangkan buat saya pribadi, saya barbershop gentleman only gitu. Jadi kalau kita bisa bicara soal teknik ya, bicara soal bisa nggak motong cewek, oh jelas bisa, karena yang apapun itu yang berhubungan dengan rambut saya belajar. Gitu. Secara teknik ya? Iya, secara teknik. Ya juga bisa sama kalau motong rambut perempuan bisa. Dengan model apapun bisa. Nah, tadi ke soal kayak pembeda masalah skill dan lain-lainnya, sebetulnya kalau masalah skill itu sendiri bukan berarti pangkas skillnya jelek juga, enggak. Dia rapi ya, cuman kurang detail aja. Nah, kalau barbershop itu dia lebih detail aja, kayak dari gradasinya, dari secara potongan tataan atasnya gitu. Setting buka ya tadi. Pengen itu ngobrol kali. Untung nggak ngomong tuh yang dalam. Gondrong nih mas. Gak ada cukur. Tidak menerima rambut itu kan? Cukur kan? Tidak dong. Beda. Tidak dong. Yang cukur sama gini, nungging gue. Nah, tapi posisi kalau tadi kan melanjutin pangkas bukan dirasa ya, mungkin hasil pengamatan posisinya secara teknik mungkin kurang detail. Mungkin karena kita bilang mereka juga masif ya. Secara pekerjaan mereka masif nih, nerima siapapun, terus butuh cepet karena kecepatan kayaknya nomor 1 nih di pangkas. Kalau barber lebih detail karena dia lebih custom juga mungkin secara pekerjaannya. Ya quality over quantity sih kalau barber. Quality over quantity ya. Kalau barbershop. Kalau hair studio, kalau untuk fokus misalnya ke gentleman-nya nih, dia lebih apa sebenarnya? Atau hanya karena ada tambahan bisa cukur wanita cewek,
akhirnya berubah jadi nama hair studio. Kayak more kompleks gitu nggak sih? Sebetulnya gini, kalau hair studio itu kan sebetulnya kayak dia dibedakan secara tempatnya gitu. Kayak katakanlah tempatnya ini ada ruangan khusus buat cewek. Dan yang dimana si barbershop ini dia nge-hire orang salon. Yang dimana ditempatkan di sini nih. Jadi kayak dikasih space gitu. Jadi barisan sini khusus laki ya gitu. Yang tamunya atau customer-nya laki. 3 kursi di belakang nih khusus cewek nih. Jadi si barbershopnya itu dia hire orang salon juga, tetap bukan orang-orang yang di barbershop itu. Jarang lah yang dimana ketika si barbershop itu yang tadinya si barbernya ini ketika motong cowok terus belajar cewek terus dia fokus juga motong cewek, jarang sih terjadi, jarang. Nah tapi sekarang kita ngomongin Bandung aja dulu. Di Bandung itu hair studio bukan nerima cewek, malah jarang ceweknya, tapi lebih ke treatmentnya. Kayak ada rimbat, ada bukan facial maskeran, coloring, perming atau down perm kayak gitu-gitu. Itu udah termasuk hair studio yang dimana treatmentnya lebih dari cuci dan cukur. Ada treatment lain bisa dibilang itu hair studio. Dan nggak dipungkiri juga ada barbershop tetap namanya barbershop tapi treatment itu ada. Itu ada juga. Kalau sebatas emang sih kalau sebatas barbershop, bukan sebatas barbershop, kalau barbershop yang beberapa yang datangin emang treatmentnya ya cuci, potong, terus kalau misalnya shaving mungkin ya. Shaving juga. Terus pakai apa tuh anduk panas biasanya hot kan, hot towel. Lebih itu barbershop yang saya ketahui itu. Kalau hair studio itu dia coloring, perming, down perm. Banyak ya istilahnya. Kan biasanya pangkas suka mau sama pijitnya sekali lagi. Nah, kalau barber sebetulnya ada juga dan saya pribadi pun pernah ada treatment itu. Dan dirasa kayak lebih capek mijit deh. Ibarat kata saya nyukur 20 nih, mijit 2 orang kayak rasa nyukur 20 gitu. Karena energi lebih keluar kan. Capek gitu. Dan enggak kerasa. Misalnya ada nggak ya pelanggan juga sekalian pijit gitu ya? Saya bilang saya tukang cukur bukan tukang pijit. Pijit cumi-cumi aja Pak. Sekalian cukurnya di sini, pijitnya dicumi-cumi aja gitu. Yang deket ada Octopus bukan sih? Ya tahu sih. Pada tahu ini mah pemain semua ini mah. Biasanya sih Orchard sih. Kayak gitu. Oke. Apa ya? Ya kita tahu lah bahwa tipikal rambut kan semua manusia pasti beda-beda ya. Ya. Di luar enggak sih ini kayaknya terlalu agak panas kalau disebut ras. Terlalu panas, terlalu bahaya. Terlalu bahaya. Dengan Lukman, menurut Lukman ya. Ini paling ribet. Itu nyukur pelanggan yang tipikal rambutnya seperti apa dan kontur kepala yang seperti apa. Biasanya kalau tipikal rambut itu tipikal rambut yang jigrak kalau pendek, kalau panjang jatuh. Jigrak? Kalau pendek jigrak. Kalau pendek jigrak, kalau panjang jatuh. Jigraknya apa? Gocong. Gacong. Ganteng lah. Gocong. Itu tapi tipikal orang Chinese tuh. Chinese tuh agak sedikit sulit. Karena benar-benar karena rambutnya kalau dibabat abis, katakanlah dibikin taper itu tipis tapi dia nggak sampai 0. Gradasi pasti. Nah, ketika diambil, cara pengambilannya itu harus presisi tuh. Harus presisi. Karena rambut gocong itu, rambut jigrak itu kalau misalkan kita misalnya nggak presisi itu ya, itu di cermin tuh kelihatan tuh. Nah si presisinya berarti potongan rambutnya ya. Tapi kita tahu kan bahwa kontur kepala kadang aja ada yang dekok, bagian ada yang limbung. Itu biasanya kalau di limbung. Limbung apa ya? Kie. Kalau dekok kan kie, limbung kie. Kira limbung kan. Nah sebenarnya yang paling sulit itu bagian dari belakang sih. Kalau samping tuh masih bisa disiasatin lah. Kalau belakang itu memang agak sedikit sulit. Ya, ini kan tulang belakang kepala tuh agak sedikit sulit. Ya itu maksudnya tugasnya tukang cukur itu harus bisa menyesuaikan. Gitu. Ya sekarang banyak banget barbershop di Bandung, banyak banget, ya kan, banyak banget.
Tapi apa ya? Secara ini atas dasar lihat di sosial media gitu ya. Cukurnya gila-gila. Jago-jago lah. Jago banget. Tukang cukur di Bandung tuh udah keren banget. Ya maksudnya saya akuin tukang cukur Bandung tuh banyak banget yang jago gitu. Ketika ada saat kemarin aja ada workshop tuh, kebetulan saya yang ngisi juga. Selalu mengeluh soal kayak gimana sih cara nge-treat customer supaya customer ini bisa diajak ngobrol enak, bisa nyambung apa dan lain-lain gitu. Ya sebenarnya kan kita kan namanya tukang cukur itu sebetulnya yang kita jual adalah jasa. Skills itu nomor sekian kalau buat saya sekarang ya. Karena kenapa? Sekarang itu dari tahun kemarin 2 tahun yang lalu lah sampai sekarang ini di tahun ini cukuran bagus itu tidak menentukan customer itu banyak. Karena saya pernah eksperimen yang dimana ketika saya memposisikan saya fokus nyukur aja, saya ngutamain hasil aja, tapi saya nggak pernah ajak ngobrol nih orang. Dicoba tuh, saya fokus ke hasil aja. Hasilnya oke banget, sesuai dengan rahang si mukanya, kepalanya disesuaikan. Tapi karena nggak ada komunikasi yang baik dan saya diemin aja, tiba-tiba responnya jadi negatif gitu. Jadi kayak oke, bagus, sip, ya udah gitu. Nah, ketika saya nyukur biasa aja, tapi dari awal datang saya sambut, halo selamat siang, Mas agak asing nih sebelumnya, udah pernah sini apa belum? Udah sama Lukman, tapi baru 2 kali, ini yang kedua kali. Oh iya, aduh mohon maaf Mas, saya lupa namanya sama siapa. Lukman, kita berkenalan kembali walaupun dia udah pernah sebelumnya tektokan. Dari pertama kita ngasih pertanyaan kayak ada keluhan nggak dari rambutnya, apa yang dikeluhkan, terakhir cukur di mana, di sini atau di tempat lain. Kalau di tempat lain apa yang dikeluhkan, dan saya tidak pernah menjelekkan barber orang. Ya, gitu. Ya kita sportif aja kalau secara ini mah gitu. Nah, oke, kita konsultasi dulu. Ini keluhan dan lain-lainnya. Oke, sekarang mau dibuat kayak gimana nih? Terserah Lukman aja, saya serahin nama Lukman. Oke, nah itu kita yang harus bertanggung jawab. Jangan ditanya lagi. Ya kan, sebagai tukang cukur nih. Udah kerjain aja sesuai dengan mukanya, mimik mukanya, tulang kepalanya, tipikal rambutnya seperti apa, sesuaikan. Di situ ajak ngobrol, bener-bener bahkan sampai intim ngobrolnya, sampai dalam lah gitu. Cukurnya udah biasa aja, saya pikir biasa aja. Karena memang fokusnya ke ngobrol, jadi konsentrasi terpecah ya kan, udah sampai puas gitu. Yang lihat ya, puas, sampai bilang terima kasih berapa kali, sampai ngasih tip juga dan lain-lainnya gitu. Nah, eksperimen di situ berarti nyukur tuh bukan soal tentang rambut aja. Di kursi ketika ada customer duduk itu bukan soal, beda cerita, udah bukan soal rambut. Bukan. Jadi ya udah, berarti di situ oke, berarti apa nih yang harus gue gali lebih dalam? Servis dong. Nah, karena di saya nyukur 2017 itu baru sadar bahwasannya tukang cukur itu nggak hanya sekedar bisa nyukur. Ternyata yang saya pelajari dulu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh iya ya, ternyata kita harus butuh komunikasi yang baik nih. Ketika kita harus komunikasi yang baik, apa nih yang harus kita pelajari? Yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Ada goreng ku basonya. Basah. Kalem. Mending martabak deh. Baso. Ini sikat. Sikat martabak dibuka aja sambil ngobrol. Nama si barbernya apa? Nah, saya. Ya, punya. Lukman's Cut Club. Lukman's Cut Club. Cut Club di mana daerah? Di daerah Kopo. Lebih panjang. Buat sobat canda yang mau cukur
dan pengen hasilnya bagus serta enjoy ya, diberi servis yang terbaik, langsung aja ke Lookmans apa tadi? Lookmans Cuts Club. Cuts Club. Ah. Ada gitu. Jadi Lookmans ini sebetulnya bukan nama saya pribadi sebetulnya. Kalau nama pribadi kan LUKMAN. Jadi Kalau si LOK. barber ya LOKMAN. Oh, LOKM Looks Lookmans Man. itu singkatan sebetulnya. Dari Get you look like a man. Sedap. Get You Look Like a Man. Nih, This is for you gentlemen over there. dari nama barber jadi berfilosofi ya, Oh, ada parah. maknanya, jadi nggak akan mungkin kaleng-kaleng. Tuh. Plastik lah. Nah kebetulan nama saya pribadi Lukman, jadi kayak nyambung Nyambung nih. ya. Ya Pas dan yang saya jual kebetulan ada kawan saya juga di belakang yang nuntun saya. Boleh bang, masuk bang, ini bang, Masuk aja sini. Bang, bang. Oh, di blip. Masuk bang, ini bang. Anjing ke distract anjing. Lupa, anjing. Goblok. Blip lagi. Dari apa ya, dari penuturan Lukman tadi, let's say service dan teknik. Yap. Berarti mungkin bisa disimpulkan seperti ini ya. Yang jago banget banyak, tapi Banyak. nggak bisa jualan. Iya, cara Hmm. berjualannya di sini konteksnya Servis ya? servis. Ya sampai bahkan si orang itu tiap cukur pasti ke situ Ya, terus nggak mau ya, katain ya. gitu. Sampai saya heran gitu. Maksudnya sampai heran tuh kayak karena memang dari awalnya ada tekad yang kuat gitu ya untuk menjadi tukang cukur yang benar-benar profesional. Jadi alhamdulillah di 2018, 2019 jadi pembicara, jadi salah satu ya mungkin nggak tahu ya, mungkin karena memang ada IO-nya atau ada komunitas yang memilih untuk saya menjadi speaker, dipercaya alhamdulillah sampai bulan apa ya, itu ada tuh di Instagram saya di konten, saya kontenin pada akhirnya, dan tapi si customernya dia nggak mau kelihatan mukanya, jadi Di chat. enggak. Ceritanya saya kan lagi bangun waktu itu apa namanya cabang. Nah kebetulan lagi udah lama nggak nengok barber yang di rumah yang di Koko Pusat lah yang pusat. ya, bikin story tuh, bikin story ada customer, oh bang lagi di barber yang lama ya, oh ya kebetulan tapi gue mau cabut lagi nih, gue bilang aduh bang gue mau cukur nih bang, aduh gue lagi ada kerjaan dan capek banget kalau memang harus nyukur. Sampai dia DM, masih ada DM-nya, gini aja deh bang, berapapun yang abang minta saya bayar. Buset. Dah. Ada kontennya tuh di Instagram. Ngeri. Nah karena memang saya tipikal orang yang suka ngetes orang, Iya, sejauh mana dia, kan laki-laki tuh dipegang ngomongannya, betul. ya kan, sejauh mana nih orang gitu, serius nih, ya udah gue minta 1.000 deh, gue bilang gitu, OTW bang, jalan dia, saat jalan, bener, wah kontenin nih, kontenin bro, gue kontennya, boleh bang, tapi jangan kelihatan muka ya, oke, jangan kelihatan muka, selesai singkat cerita, dia beres 1,5 juta. Buset, lebih. Gue bilang ini kelebihan, Iya. nggak usah, gue cuman butuh 1 juta dan itu pun bercanda. Ada di kontennya, gue bilang gitu, gue bercanda, nggak apa bang, ambil aja buat rokok. Nah maksudnya sampai titik itu tuh karena memang dari awalnya memang karena memang ada apa ya, ada bener-bener pengen yang gue bangun secara profesional, jadi tukang cukur profesional itu kayak gimana sih, walaupun bisa dibilang saya sendiri pun belum terlalu profesional, bahkan belum profesional lah gitu, karena memang hitungan profesional ini kan aspeknya banyak gitu. Indikatornya sebenarnya sih profesional itu betul gitu, cuman karena dirasa ini goals menurut saya pribadi kayak gue udah dibayar segini, berarti seenggaknya orang bukan karena pengen nyukurnya, kalau cuman hanya sekedar nyukur mah kan banyak barbershop juga, dan kasarnya 50-80 cepet lah gitu. Sampai situ berarti kan ada value yang saya punya gitu kan, apa ya, itu balik lagi ke soal servis yang tadi gitu, komunikasi dan lain-lain, itu sih.
ini ada ini serius ya, serius dulu kan. Kejadian nyata beneran ada teman saya nih 2 orang. Yang satu ya skater, yang satu ya kayak kawan-kawan biasa aja gitu, bukan skater juga. Obrolannya begini ya, dia cukur, teman satu cukur ke ya mungkin tempat cukur lain, bukan di tempat yang si temennya ini. Terus dia mau begini, anjing cukur hungkul 80.000. Nah mahal ting, terlalu mahal. Temen saya ngamuk nih bang, yang tukang cukur ini. Nah nggak sih cukur sorangan goblok. Ayo mau ngeluarkan duit mah gitu. Yang jadi polemik buat aku nih bang ya, buat saya ini mahal dan murahnya ini tentatif nggak sih kan? Kok bisa yang satu yang tukang cukurnya marah, yang satu pelanggan marah karena kemahalan. Dari sudut pandang Lukman sebagai capster, hal yang baik dan benar itu sepertinya yang mana nih Bang? Sebenarnya simpel aja sih. Kalau lu merasa berat untuk bayar 80, berarti lu bukan pasar gue, udah selesai. Nggak ribet sebetulnya. Iya, karena kan maksudnya gini, kita barbershop tuh relatif harganya. Ada yang 30, ada 40, 50, 60, 70, 80. Sampai ada 300 Bang. Sampai 300 gitu. Nah, itu kan sebetulnya itu secara apa ya, maksudnya udah ada segmennya masing-masing pasarnya. Ketika lu datang ke barber gue lu merasa kemahalan, berarti lu salah target, salah target. Dan saya pribadi pun tidak pernah mempermasalahkan itu. Bahkan kalau misalkan karena emang posisinya si Lukman sini di dalam gang, jadi kayak harga cukurnya 70.000. Jadi kalau dirasa kayak ada yang datang dari udah kelihatan nih kayaknya dia berat nih kalau untuk bayar segitu. Sampai saya tanya, dia nanya berapa harganya 70. Waduh, tar dulu punya uang berapa? Punya uang 50. Kenapa sih? Nggak usah. Iya, karena memang gini, semua orang tuh berhak untuk mencoba ke barbershop, ya kan? Dan semua orang pun berhak untuk mencoba dari cara servis yang baik itu seperti apa, cukuran yang harus atau dan bisa menyesuaikan si kepala itu. Katakanlah dia nggak punya uang untuk bayar segitu, tapi dia pengen nyoba, itu oke, nggak salah. Tapi benar-benar nggak mampu ya, maksudnya nggak mampu kayak jing kemahalan banget nih buat bayar segitu, itu oke, nggak apa-apa. Tapi dirasa lu pakai mobil untuk bayar 70.000 keberatan, masa sih ya, gitu kan? Salah. Datang pakai mobil tapi mau cukur 70.000, jadi kemahalan. Pengalaman ada. Oh ada. Ada. Jadi ini posisinya waktu itu pas di Jakarta, nggak di Bandung. Ada satu keluarga 3 orang. Nggak tahu Pajero, nggak tahu Fortuner, saya lupa. Datang ke barbershop, nanya harganya, Mas berapa di sini harga cukur? 90. Oh mahal ya? Taruh deh. Bawa Pajero, bawa Fortuner, tapi mahal. Ya udah gitu. Tapi karena jadi dulu tuh ada sempat di Jakarta. Jadi persis ada Pegadaian, barbershop, di sininya ada Hokben, samping Hokben pas perempatan Pejompongan itu, kalau yang tahu di Ben Hill itu ada Bang Togar, dia orang Batak, tambal ban, kerjanya tambal ban, 2 minggu sekali potong, dengan bayar 100.000, nggak pernah kembalian 10.000. Tukang tambal ban 2 minggu sekali tidak mengeluh soal harga. Itu apa yang jadi masalah? Tahu nggak apa masalahnya? Si orang kaya dan si orang tambal ban ini soal apa yang salah? Salah persepsi. Mindset. Ketika orang ini bisa menghargai yang namanya jasa, yang namanya profesi. Ya mungkin gini ya, yang saya rasa mungkin si tukang tambal ban ini katakanlah dia hanya sekedar tukang tambal ban, tapi tukang tambal ban ini bisa memberikan servis yang baik ketika nunggu ditanya, Neng dari mana? Bla bla bla, hati-hati di jalan, bla bla segala macam. Bahkan berapa? 10.000, duit 30. Nggak usah kembalian bang. Mungkin dia gitu ya, mungkin. Dan dia pun bisa memperlakukan itu ke tukang cukur, ke saya terutama gitu. Ambil aja bang kembaliannya. Gitu. Jadi kan sebenarnya bukan soal uang, bukan soal mindset. Bukan soal nominal, anjing keren. Itu pemahaman mindsetnya ini. Masalah mindset gitu.
Ada nggak yang datang udah cukup udah datang tuh mau kayak gimana aja lah yang bikin jadi ganteng. Terus Lukman bilang, aduh mas maaf saya cuma bisanya ngerubah gaya orang bukan takdir orang. Mungkin ini pengalamannya hampir serupa lah. Hampir serupa. Jadi ceritanya dia datang ke barbershop, dia ngeluarin HP, dan dia kasih contoh modelnya itu bule. Bule, oke. Saya bisa nggak dibikin kayak gini? Tar dulu. Dan dari kata tar dulu aja, kayaknya udah bisa berdua kan? Dia orang gimana sih? Tar dulu nih. Udah berasumsi ini. Ya kan? Udah harus sih mana kayaknya. Dari kulit aja lu udah beda. Apalagi muka. Bener. Syong dikit enggak gitu. Ekspektasi lu ketinggian. Susah buat gue buat nyukurin kayak gini. Enggak tuh, bukukna gitu. Dari rambut pun susah, tipikalnya, tulang kepalanya beda. Kumaha tuh, saya nak cicing. Kayak cukuran. Dicorekan aja. Udah penting mana jadi keren, ganteng mah semua mungkin. Kan unggul banget. Terlihat pantas lah ya. Iya, tapi iya, tukang cukur tuh dituntut instingnya harus kuat. Harus kuat. Ya. Karena memang tiap hari banyak ketemu orang dan beda-beda dari attitude-nya, dari cara ngomong dapat beda-beda dan tiap hari ketemu. Jadi kalau misalkan dirasa orang ini kurang lah ya gitu, pas buka pintu seret. Anjing. Udah kayak udah transfer energi negatif. Anjing. Yuk gitu. Ya sudahlah. Iya tapi mau nggak mau gimana? Yang namanya ya harus profesional gitu. Jangan kan ke orang-orang kayak gitu. Katakanlah orang yang katakanlah kelas C, ya kan? Dan si kelas C ini dia, ini pernah punya ada pengalaman. Jadi katakanlah si kelas C ini buat nyukur ke Lukman itu dia benar-benar nabung, nyisihin uang jajannya sampai segitunya. Berarti ini orang niat banget. Niat banget gitu. Nah di situ saya belajar. Siapapun yang datang, dari kalangan apa yang datang, berhak mendapatkan servis yang sama. Even lu punya banyak duit juga, ngapain? Ya penjilat-jilat dikit. Dapat disimpulkan bahwa semua orang berhak keren. Berhak Di keren. Lukman. Gitu. Mau keren ke Lukman anjing. Parah. Get you look like man. Gitu. Udah berapa puluh menit berjalan ini? 44. Kurang 2 jam lagi. Kurang 2 jam lagi. 44 menit. Ini for the first time episode sudah berjalan 44 menit. Prompter baru naik satu. Baru satu pun saya nggak notice. Prompter nggak notice itu. Kapan lewatnya nggak tahu. Apa ya? Lebih ke ya mungkin wish gitu ya. Harapan Lukman ke depannya. Ya saya untuk si Lukman ini harapan terbesar apa nih ya? Sebetulnya harapan terbesar karena memang nggak dari awal sih. Akhirnya ketika saya sendiri dan sudah tidak mempunyai tim, dulu kan ada tim 3 kursi, ya kan. Di 2021 bubar lah timnya karena memang kondisi kan COVID dan lain-lainnya, dampak si COVID sendiri. Dia akhirnya ketika sendiri itu, udah deh kayaknya gue lebih mengembangkan secara personalnya, jadi personal branding. Jadi harapannya itu buat sekarang atau tahun ini dalam dekat pengen ingin mengembalikan marwahnya si Lukman Onel ini, karena di 2018, 2019 pernah hidup atau pernah menjadi api gitu. Pernah Menyala itu. Pernah sahurung eta guys. Nah jadi memang ketidakkonsistenan itu bahaya lah ya. Bahaya membuat kita jadi terlena dalam situasi yang jadi segalanya malas apa dan lain-lain. Jadi harapannya sekarang ini lebih ke meningkatkan lagi secara personal, entah itu dari cukuran, servis, dari berlingkungan, bergaul sama siapapun tukang cukur, sama siapapun di industri ini. Jadi lebih ke ya mengembalikan lagi ke 2018 2019 gitu.
Dan untuk si brandnya sendiri buat si Lookmans-nya ini tenang ya gitu. Tenang. Papa nih lagi memperjuangkan. Karena Lookmans ini anak kandung mau gimana? Anak kandung, Ini iya. anak. Iya betul. Lo mau punya duit nggak punya duit, anak ini mewek lagi BO gue popokin, Iya. anak ini lapar gue kasih makan. Ya pun papanya lagi susah nih, gitu Iya, katakanlah iya, gitu. Nah itu lebih ke situ. Dan harapan yang lainnya mungkin lebih ke apa ya? Itulah maksudnya buat para tukang cukur ya, terutama khususnya lebih apa ya, di Bandung tuh belum ada sosok yang terlalu menonjol gitu. Jadi gini, jadi kayak saya pribadi ada sama Tia juga, dia bekas jebolan The Cuts yang di Trans 7 itu. Jadi kalau misalkan tadi ada acara di mana gitu. Jadi kayak punya tanggung jawab gitu, teman-teman. Bandung gimana nih? Bandung bikin sesuatu dong, bikin movement dong apa? Ya orang-orang di luar Bandung, di Jakarta, di mana di pulau-pulau yang lain. Jadi kayak ya Bandung si Lukman. Iya. Jadi kayak kalau misalkan Bandung sepi-sepi banget tuh kayak si Lukman nih supaya diem gitu. Jadi kayak ya lebih, maksudnya bagaimanapun juga harus ada regenerasi ya. Kayak karena gini sih, Iman pernah ngomong, selama bayi dilahirkan dengan rambut, usaha ini nggak akan pernah bangkrut. Betul. Iman Ya. Hertz. Ya. Selama bayi dilahirkan dengan rambut tuh, usaha ini nggak akan pernah bangkrut saya pikir. Dan apalagi sekarang udah jadi kebutuhan. Gitu. Jadi ya masa sih nggak bisa sih di Bandung? Ya, kue gitu. Gitu. Jago-jago kok gitu. Kenapa nggak ada muncul nih gitu? Pengen jadi hairstylistnya siapa gitu. Enggak ada sempat kepikiran nggak Lukman? Kayaknya pengen jadi hairstylistnya artis ini atau di manajemen ini gitu. Atau penasaran mungkin kayak ini artis ini tuh kepalanya bagus, pengen Masih tempeleng. bisa gitu sambil dicukur plak sedikit gitu atau gimana atau siapa gitu. Sejauh ini dari dulu sampai sekarang enggak sih. Belum ada seperti itu ya. Belum seambisi kayak pengen nyukur ini enggak sih. Cuman kalau memang ngomongin masalah artis ya ada beberapa artis yang dipegang, ada beberapa. Cuman kalau ambisi kayak pengen siapa? Belum kayaknya. Belum. Dan mungkin kalau misalkan kayak tadi bilang masuk apa, mungkin buat dalam terdekat ini mungkin bulan depan kemungkinan kayak ada kerjasama atau ada kolaborasi sama Aijul gitu di bulan depan gitu. Ya sama kayak gini podcast cuman juga. sambil nyukur podcastnya. Orang kan, bukan kambing. Bukan kayaknya. Apa ya? Monyet. Tapi kalau berbicara kepuasan kan, maksudnya kepuasan pribadi sebagai capster nih. Ya. Kalau sebelumnya kan tadi diceritain Sambil lima kena. Siap. Ya. pilih gitu ya mah. Nah, jadi posisi kita sebagai capster pasti ada kepuasan juga dong ketika cukurin orang hasilnya bagus atau sesuai dengan gambaran kita. Ya. Kayak tadi yang diceritain sampai dikontenin dia sampai berjuang omongan seorang pria dipegang itu udah diceritain. Tapi ada nggak perjalanannya dari pertama sampai sekarang yang sampai keinget-inget ini cukuran atau selama ini saya nge-capsterin ada satu orang yang paling bikin kayak yakin ini puas banget gitu. Kalau dari satu orang kayaknya gini deh. Lookmans itu customernya itu dari dulu buat saya pribadi dari dulu sampai sekarang itu aja. Jadi udah jadi loyal customer. Jadi kalau misalkan ngomongin puas banget, nggak tahu seberapa puas, cuman yang pasti 2 minggu sekali pada datang. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali pada. Ya cuman kalau misalkan wah ini puas, ini anjing keren banget nih, rambut lu nih gue cukurin,
kayak kepedean banget gitu. Cuman dilihat dari ketika dia memang bisa balik lagi dengan waktu 2 minggu sekali sih Sudah menjelaskan lah. nah, Sudah menjelaskan. iya. Sudah menjelaskan nggak dia datang 2 minggu sekali. Iya. Yang nggak 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali pun. Ya sudah menjelaskan Iya. bahwa ternyata ya treatnya treatnya Look Mens ini sangat dipakai buat si beberapa buat si orang-orang ini. Amin. Gitu. Ada yang pernah sampai marah gara-gara mau potong, aduh nggak bisa karena lagi di luar kota atau lagi nggak bisa gitu. Wah tuh ya, apa gitu. Ada aja kalau Ada kayak gitu. aja. Ada aja. Karena memang dia mungkin kayak dia mepet waktu, dia ada acara, dia lupa, terus kayak dia ngabarin ngedadak. Sering sih terjadi Sering. kayak gitu, sering gitu. Tapi sering. buka tiap hari ya? Tiap hari buka, Tiap hari tiap hari buka. Tiap Enggak hari. ada libur. Kalau lagi pengen aja. Jadi sekarang tuh lagi kadang-kadang lagi ngajar. Kalau lagi ngajar dari pagi itu jam 9 sampai jam 2. Itu kan saya buka jam 10 di sana. Jadi tutup tuh dari jam 10 sampai jam 2 tutup. Lanjut lagi jam 3 buka sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Kalau libur sih fleksibel ya. Kalau misalkan memang ada keperluan baru ditutup gitu. Di era sekarang ya dengan banyaknya barber yang tadi wah sudah ya udah banyak banget lah. Mungkin saingan barber sekarang franchise-nya Waralaba Corner Kebab kayaknya. Banyaknya. Bisa. Ya udah di monopoli nih barber. Tapi masih worth it nggak untuk jadi barber? Untuk jadi barber ini jadi toko gitu. Jadi capster di barber, bahkan buka barber gitu. Masih worth it. Worth it dong. Sangat Worth it. Worth it. Ya sekarang gini. Gini. Ketika ini Hafiz yang bilang ya, waktu itu pernah Hafiz pernah bilang ketika di Bandung ini ada katakanlah ada 100 barbershop, SDM-nya ada 1000. Ketika ada yang buka satu jadi 101, otomatis ada yang tutup satu tuh barbershop. Gitu sih. Jadi kayak katakanlah nih 10 barbershop, ada katakanlah ada 100 SDM, yang dimana di sini ada satu buka barbershop baru, yang ini pasti tutup. SDM yang dari sini entah itu ngambil dari sini satu, di sini satu, atau di sini langsung 3 pindah ke barbershop yang baru, dan itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Itu yang Dan terjadi. terus Itu emang karena krisis Iya. SDM. Gitu. Dan memang katakanlah di Bandung ini cukup padat ya penduduknya ya gitu. Dan cakupan buat dari sini Cijerah ke lebih panjang kan nggak terlalu begitu jauh lah, otomatis masih bisa kekejar gitu. Beda cerita kalau di Jakarta Barat mau cukur ke Jakarta Pusat tuh beda cerita gitu. Jadi kalau misalkan di Bandung itu mungkin agak sedikit minusnya adalah ketika lo mau buka barbershop dimanapun masih di kota Bandung itu kebagi-bagi customernya. Kalau di Jakarta katakanlah saya buka di Jakarta Barat ibarat kata, ya udah customer saya Jakarta Barat udah pasti saya pegang, apalagi menonjol tuh barbershopnya gitu terkenal. Nggak mungkin dia orang ke Jakarta Barat nyukur ke Jakarta Selatan, ngapain? Ya. Kayak Jadi gitu. ya tersegmen. Iya. Kalau Cimahi beda cerita. Kalau Cimahi malah orang-orang cukurnya banyak juga yang ke Bandung. Beda, orang Bandung nggak mungkin cukur di Cimahi. Iya Gitu. sih. Ya, Iya sih. Iya sih. Gitu. Iya sih. Nah, jadi buat teman-teman, buat sobat canda yang ada pikiran pengen jadi capster atau pengen buka barber, jangan takut karena masih worth it meskipun sekarang sudah banyak barber di Bandung bermunculan kan, dan yang masih bertahan ataupun yang baru, jangan takut gitu. Terus juga pengen belajar jadi capster yang good, bisa. Lukman open class. Ya. Kontak ada nanti Ray. Sana. Kebetulan memang Sebenarnya gini. ada manajernya ternyata. Sebenarnya gini, nggak usah takut, iya, tapi dengan satu syarat, ownernya harus terjun. Owner harus Kalau terjun. nggak bangkrut, Oh, Ya, oke. kalau nggak bangkrut, pasti pasti. Omat harus terjun juga. owner harus terjun. Seenggaknya dia ngerti, dia nggak terjun nyukur langsung, seenggaknya dia ngerti masalah trennya apa, cara ngetritnya seperti apa, SDM ngatur SDM-nya kayak gimana. Ngatur SDM tuh yang beda, kayak ngurus entong kesana paraban guys gitu. Terus jalan mah kan dicarekan pundur di bageran ngalunjak gitu. Betul. Ngurus buaya sih memang.
Tapi kalau sekarang kan Alukman kalian ngajar juga ya. Iya. Ngajar juga, mungkin pengisi acara juga kalau misalnya diundang. Nah, khusus untuk yang ngajar ini pasti materi-materi yang Alukman kasih nggak cuma skill doang kan, sama cara servis gimana, apa segala macam. Penerimaannya lebih cepat yang mana nih sama murid-muridnya nih? Apakah skill, apakah servisnya yang lebih mudah diterima sama mereka? Sama mungkin ditambahin, apakah treatment itu sebuah trik marketing juga? Nah, betul. Atau memang itu mah dari dirinya, dari SDM, dari diri pribadi si SDM. Iya. Ya si tiap-tiap SDM tersebut. Itu jawabannya. Jadi sebenarnya lebih mudah mana? Sebetulnya gini, dilihat dulu karakter orangnya. Sebetulnya gitu. Ini kalau memang basicnya marketing atau basicnya sales gitu, ketika dia masuk industri ini, udah pasti walaupun cukurnya biasa-biasa aja udah pasti laku. Lip service-nya sudah Gila. Jadi sebetulnya di industri cukur ini sebetulnya yang paling yang harus ditonjolkan itu adalah soft skill. Gitu. Jadi ya percuma juga ya, maksudnya kalau katakanlah kayak cukurnya bagus tapi cara komunikasi jelek, terus cara nge-treat customer-nya juga kurang, chemistry-nya nggak dapat sama si customer, itu jadi negatif juga gitu ke kitanya, jadi sayang aja. Ya itu dia yang jago banget, bagus banget tapi nggak jago jualan, tapi ini jago jualan banget tapi nggak bagus. Iya. Nah, untuk hal dasar apa yang harus dimiliki lah ya untuk menjadi seorang capster, dan mungkin kalau untuk buka barber yang proper itu kira-kira kisaran berapa tuh? Jadi kalau misalkan buat jadi barber atau tukang cukur yang proper, satu sih selalu jadi gelas kosong dan niat. Ya, sampai detik ini pun saya pun siapapun yang ngomong ya, even itu di bawah atau katakanlah dia baru sekali atau 1 tahun nyukur, dia ngomong soal rambut dan memang ada ilmu yang dia dapat dan saya belum punya, saya dengar tuh. Selalu jadi gelas kosong di mana pun. Pertama itu, dan haus akan ilmu. Kalau misalkan kita ngomongin harus ada berapa budget, itu tergantung, relatif sih. Mau se-luxury apa si barbershopnya, atau mau standar kah, menengah ke atas, atau premium atau kayak gimana. Balik lagi ke soal material yang dibelinya kayak gimana. Ada target market juga. Gitu. Main itulah yang penting mah ada dulu aja pelanggannya, continue gitu kan, nggak perlu yang mesti mewah-mewah banget, tapi nggak ada pelanggan ya buat apa gitu. Betul. Tapi kalau kan barber ini udah kalau misalnya orang awam ya kayak kita ngelihat dia udah di atasnya pangkas nih. Kalau kita udah tahu standarnya pangkas tuh kayak gitu. Nah, kalau barber ini kan berarti punya minimal standar lah istilahnya gitu ya. Tuh berapa tuh standarnya tuh? Maksudnya standar kalau misalnya kita bilang equipmentnya harganya berapa, kursinya berapa, mungkin toolkit yang harus toolkitnya yang dimiliki, apa aja gitu. Standarnya kayak katakanlah harga kursi let's say 4 juta gitu. Terus dari mesinnya, kalau mesin mau barbershop manapun harga mesin masih gitu-gitu aja. Kayak katakanlah 1,9, 2 juta sampai 3 juta. Yang mahal itu gunting. Gunting anjir ada yang sampai 10 juta, 15 juta. Serius? Iya. Gunting itu Mizutani. Dan saya pernah punya juga. Tapi karena memang cuman buat gengsi-gengsian doang, ternyata tangan tuh 3 sobek nih. Tapi memang gunting mahal itu ketika kita cara nyukurnya, tekniknya namanya point cut. Ketika point cut itu gunting itu kan gini nih posisinya gitu kan. Itu kan ngambilnya gini. Gini. Nah, itu kemakan tuh tangan. Jadi kalau gunting yang katakanlah di atas 5 juta itu kalau kena tangan itu kayak silet. Jadi muncul Sunda namanya nyoledat gitu. Jadi kayak nyedot ke dalam gitu. Itu gunting. Nah, sampai 23 juta juga ada. Gunting itu bahannya dari keramik gitu. Iya, kalau jatuh udahan. Udah. Wassalam 23 juta. Bisa dibenerin enggak? Kalau kartun Tom and Jerry jatuh kan langsung kayak gitu langsung. Wah, dari keramik. Dari keramik. Jepang punya itu. Cuman nggak
didistribusikan untuk dipakai, cuman hanya sekedar pajangan aja, Pajangan. tapi dipakai fungsinya ada gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan ngomongin masalah gunting, justru saya lebih investasi di gunting. Gunting yang saya pakai itu dulu 2017 ada distributor, nggak ada distributor di Indonesia, tapi ada teman yang dari Belanda dibawa tuh di Indonesia itu yang pakai dulu ada kisaran 8 sampai 9 orang kalau nggak salah. Gunting itu satu Indonesia. Cuma 8-9 orang doang. Itu Convex Master. Nah, sekarang sudah jarang ada yang pakai. Dan saya sampai detik ini masih pakai. Masih pakai. Dulu harganya itu di kisaran 1,7. 1,7. Ya, sekarang harganya bisa sampai 9 juta. Kenapa? Karena gunting itu semakin lama semakin tajam. Tanpa diasah. Jadi ke rambut juga udah ngasah itu dia. Let's see, nggak semua gunting seperti itu. Enggak. Itu Belanda punya. Kalau Mizutani yang mahal itu enggak gitu juga. Ya gitu juga. Mizutani. Yang mahal pun nggak kayak si Enggak. yang Belanda. Convex Master ini. Convex Master yang itu. Sampai Datang- sekarang belum ada distributornya di Indonesia. Belum. Ya tadi gunting dari Belanda sama gunting dari Jepang dipakai di Indonesia. Ya sejarah banget ya. Kayak Anjing ya, gunting jajahan. Nggak jajahan. baru dijajah. Buka aing. Ya itu jadi sebenarnya satu-satunya brand gunting Convex Master yang dimana ketajamannya setara sama Jepang. Jepang kan terkenal dengan katananya, terus dengan ya pokoknya alat atau benda tajam ya, maksudnya Jepang terkenal banget. Nah si Belanda ini mungkin dia punya bahan stainless kalau nggak salah itu yang beda tuh. Nggak tahu masih didistribusikan dari Belandanya atau enggak gitu. Udah jarang banget sekarang yang pakai. Jarang lah. Bisa dibilang ya nggak tahu, itu pun kayak 9 orang itu kayaknya udah dijual-jualin deh kayaknya ya, karena pas main ke tempatnya atau pas dia nyukur guntingnya udah pakai Mizutani gitu. Jadi sebetulnya Mizutani secara fungsional sama gunting biasa dibilang sama dengan harga yang katakanlah 2,7 misalnya. Sama ya, yang membedakan gengsi. Cuman kalau gunting di bawah 1 juta itu udah pasti beda dengan hasilnya. Ke ujung-ujung rambut tuh kayak lebih jadi pecah gitu pertumbuhan rambutnya gitu. Dan ya maksudnya mahal juga bukan hanya sekedar mahal, tapi ada kualitas untuk si rambutnya itu sendiri gitu. Terus tadi kan yang kata aku kan si gunting yang dari Belanda itu nggak perlu diasah ya udah terus tajam. lama-lama tajam. Saya pakai 18 sorry 18 sampai sekarang belum pernah diasah itu. Berarti guntingnya diasah. Iya, kalau tumbuh pasti diasah. Tak ngasah gunting gimana ya? Nah itu nggak tahu tuh, karena saya belum pernah ngasah gunting, jadi nggak tahu di Bandung di mana. Jadi yang selama ini yang Alukman pakai mah gunting yang tak perlu diasah tapi makin ganasnya. Ya. Nah kalau mesin Bisa cukur, aja masuk Pak Eko. kalau mesin cukur itu si blade-nya, pisaunya itu setahun sekali harus ganti. Setahun sekali. Ganti. Harus ganti. Nggak bisa diasah ya? Nggak bisa. Mungkin bisa, tapi nggak seenak Baru ya? ya. Karena beda. Apa potongan yang paling aneh apa sih ya? Nah, Requestan. ada requestan yang paling aneh. Potongan yang paling aneh itu yang requestan flat top mungkin. Flat top. Jadi flat top itu di sini habis, sininya kayak rata kayak kopiah lah. Bukan kayak afro, bukan. Kayak kopiah tuh. Dan itu saya dulu selama 4 bulan rambut saya gitu terus. Dicukurnya 5 hari sekali. Dan konsisten selama di Jakarta rambut saya flat top. Nanti ditampilin ya di layar. Boleh, nanti kita munculin. Ada. Jadi ada anak sekolahan tuh, anak SMP, baru masuk SMP kayak kelas 1 kalau nggak salah ya dulu. Iya. Nah, rambutnya tuh kribo. Rambutnya kribo. Nah, kalau kribo gitu kan pilihannya ada 2 pada waktu itu. Kalau nggak di jarhead itu kayak gitulah, botak tapi dia kayak gradasi, kayak dibentuk gitu. Kalau nggak di afro. Di afro kayak gitu. Dibulatin aja.
Nyukur basket atau jarhead mah sering. Coba bikin afro. Iya. Singkat cerita beres. Gimana? Wah, ya bagus itu. Nonton film apa gitu. Dia film orang kulit hitam gitu. Kirain kayak sisi JGTA aja. Dah, oke sip ya. Oke sip. Singkat cerita balik lah. Sorenya itu siang tuh. Sorenya ada yang datang. Mamanya sampai marah-marah. Ieu budak abi nah di kieu-kieu. Sirah budak abi juga sikat WC. Kumpul. Nah, tuh buat sekalian ditonggeng gitu. Sikatkeun we sekalian. Sikat WC. Mulut ikan ya awalnya gitu sikat. Aduh bu punten ieu ka hoyong murang kali ibu da kumahan. Tapi tong di kieu-kieu cenah. Kopiah yang hitam teh apa namanya? Songkok. Peci. Peci lain. Biasa bu. Lamun lebaran tong meser peci. Sok enak rek dikiekeun, rek dibalikin ke Kang Himing kan bisa. Begini aja Itu pengalaman tuh, mau ibunya mau marah gimana gitu, lucu. Saya juga ibunya marah jadi ketawa gitu. Wae sih ibu iga. Iya sikat WC. dia sikat WC aja. Aneh-aneh sih sebenarnya customer. Dulu awal-awal 2017 lah ya, masuk 17 itu. Aku sih nggak suka sikat WC. Barbershop tuh kan mulai happening ya, Iya. mulai wah gitu berjamuran di mana-mana. Nah itu orang-orang tuh masih mau bereksperimen soal cukur rambut. 2017 tuh ada fase di mana kayak katakanlah saya belajar nih potongan rambut ini yang aneh gitu. Ada customer datang, bro mau nggak dibikin kayak gini gitu. Kumaha itu ini gini. Wah coba anak. Dulu customer 2017 pada mau diganain. Sekarang udah nggak ada sekarang. Karena sudah yang tren rambut kayaknya udah mentok. Kayaknya udah full dah, kayak nggak ada tren baru lagi gitu. Atau mungkin karena enggak juga sih, tapi misalnya yang 2017 sudah beranjak dewasa, cuma yang muda-mudanya nggak berani. Enggak juga ya. Enggak, karena gini. Ya itu kemakannya TikTok apa. Budak era selalu bagaya lah gitu. Saya standarisasi Iya, standar TikTok. Coba asli. Iya sebenarnya nggak jadi masalah juga, cuman orang-orang sekarang tuh lebih kayak menjaga penampilan aja, tidak mau bereksperimen. Kalau enggak, sebenarnya kan yang dilirik oleh orang awam itu kalau enggak ganteng sekalian, kalau enggak unik udah. Yes. Iya kan? Sepakat. Kalau misalkan dulu kan orang yang customer kebetulan ke Lookmans itu kebetulan mau gitu dibikin kayak gimana, jadi unik, jadi sorotan, jadi pusat perhatian. Sekarang kayak lebih enggak deh Cari kayak aman. gitu. Cari aman. Kayak dari dalam itu enggak sieun cuma udah Sieun gagal. Sini poyokan gitu. Ntar aing udah enggak ini lagi cenah. Enggak famous lagi. Bisi. Viral cenah. Mau apa? Cepmek. Tapi saya masih ini dia kalau misalnya ke cukur gitu ya. Enggak tiap gimana ya? Kayak misalnya saya terakhir cukur di taper. Nah pas nanti cukur teh enggak taper lagi pengen cobain lah pengen begini. Jadi enggak takut. Enggak monoton ya. Ya, terus enggak takut. Ini juga sieun timplek, ini juga sieun takut. Nah, enggak takut nih Fit kayaknya. Mau nggak dibikin eksperimen? Gas, Ayo, kapan-kapan kita bikin konten di sana. Boleh, bisa Bikin berangkat. eksperimen. Podcast bikin konten di Lookman gas. Wah, gas ini mah Ya, jadi. asal jangan yang tapi abis yang tengah gas. Itu kan saya belum berani itu. Saya kayaknya kenal itu mau hack tengahnya bolong gitu. Haci anjing. Bukan. Mr. Bean. Pas potong rambut Dia ya. pas potong rambut. Udah mau pakai naon sih? Tapi Hei Pakai Haci tahu kan? mangkok, Tekken. Hah? Hei Haci Tekken. Hei Haci tekan bisa. Iya. Jocong di pinggir. Juga tuh kalau mau Kayak gini. Ayo Kasa. Saya dulu pernah di paling pendek apa ya? Pas mau daftar polisi sih dibikin jarhead gitu lah. Oh, jarhead. Iya. Kalau pendaftaran polisi kan memang harus gayanya itu 321. Iya. ABCD. ABCD. Dia pernah di jarhead pernah. ABCD itu ada singkatannya tuh. Abri Bukan cepat doang. biasa. Oh, cepak doang ya. Bukan cepat Abri bukan cepat doang. Ini kayak rasa umur ya udah di tahun yang mana gitu ya. Tapi ya kalau sekarang nyukur nih yang datang
Eh, setelah berbagai macam model rambut apa segala macam, yang paling banyak diminta model rambut apa sekarang? Garnacho. Garnacho kan? Garnacho. Anjir Garnacho tuh kayak itu pemain MU. kebanyakan orang cukur barber tuh rata-rata nama potongannya side part. Side part itu kayak biasa belah samping. Belah samping. Kayak ada ininya. Itu potongan 1000 umat tuh. Ini bukan Garnacho teh. Garnacho. Alejandro Garnacho. Tah dikieu sekarang anak-anak tuh Oh iya. Garnacho. Iya. Itu tuh kalau itu sebetulnya nama potongannya itu low fat. Oh, low fat. Tapi karena di Bandung orang datang tuh bilangnya 2 jari kayak gitu. Oh, 2 jari Ya, yang di ininya. Ya, 2 Kopi jari. ininya Ya. low fat. Low Ini- fat itu namanya. Kalau misalnya kenal komik, bukan komik, kartun zaman RCTI zaman dulu, ini mah mirip ini apa sih? Pime. Si Kubo, Kubo lain temannya Cibi Maruko-chan teh Saya saha? nggak nonton Pak, mohon Haji. maaf. Bukan Haji. Ayo udahlah nanti lah. Sama Ada. ini apa potongan tuh kalau sekarang yang lagi musim tuh side part sama yang lupa nama potongannya saking seringnya jadi lupa. Bukan terakhir burst fat. Burst fat itu burst fat itu kurang lebih kayak mohawk, cuman dia lebih kalau mohawk kan tegas gitu, misalkan 4 jari tuh 4 jari. Nah dia itu di bagian samping sini cuman sampai bawah telinga sini. Jadi ininya lebih kayak mulet. Iya kayak mulet terus segitiga kayak segitiga ke bawah ngerucut gitu. Iya sih. Ya, Menarik tuh. Boleh gitu. tuh. Bisa nih. Bisa kan? Saya pernah dulu kan ke ini keranjingan film Cross Zero jadi si Genji teh Oh, Ah, Genji. iya. Nyobain lah, saya tuh kayak gembel aja. Oh ngena si ini rambutnya kayak gitu tuh. Ngena itu. Ayo nama ganteng. Cocok. Saya pernah ini kayak gembel. Tahu potong lagi ini. Iya. Iya. Coba-coba juga Genji. Coba aja Genji. Si Garnacho tuh mirip ini tah, Kobo-chan. Kok bocah. Nah, kan mirip kan Iya, iya, iya. Apa nu itu di pohonnya. Yang lagi tren-tren gitu tuh kata gimana? French crop. Nah, French crop. French crop. Ya kalau French crop udah lama banget. Udah lama Udah lama banget tuh. 2017 tuh French crop. Happeningnya di Indonesia itu 2017, 2018 itu tempel taper. Tempel taper itu bagian samping kanan kiri, bagian tempel kepala sama belakang. Cukurannya cuma itu aja doang. Kanan kiri, bagian tempel sama belakang. Mulet-mulet ya, terus mulet-mulet mah inilah ya Jeffrey Nicole. Ya. Terus saya pernah digituin lah, ya di mulet gitu. Iya. Kayak Nah itu kalau misalkan itu beda cerita tuh. Kalau Jeffrey Nicole mulet, kalau misalkan orang di mulet terus kayak itu bukan mulet, nama potongannya Apa? gobel. Gondrong belakang. Gondrong belakang gini. Gobel. sedikit banget dulu. Jadi nama potongan rambut Ya. tergantung pada orangnya ya. Pasti bakal beda nama tuh. Beda nama. Ya yang ganteng mulet. Mulet. Kalau yang ini nih Gobel. gondrong belakang. Itu. Kenain gobel aja. Terus kalau misalkan ada juga kayak katakanlah kayak misalkan kalau yang ganteng itu kan sekarang lagi musim kayak Korea gitu kan. Ya. Kayak potongan apa namanya? Komaher. Komaher. Terus kayak tublok dan lain-lain gitu. Nah, Kalau di orang nah, ganteng nah, itu itu komaher tuh. Komaher. Nah, kalau di orang agak kiri itu polem. Mau dilempar. Kalau dilempar. Justin Bieber. Gitu, lempar. Beda pokoknya beda orang, Beda judul nama. beda judul. Apakah itu dipraktekkan ketika Enggak juga. Oh, enggak. Jangan dong. Iya kalau iya, wah keren nih, koma dalam hati. Boleh. Enggak. Lebih enak. Enggak, canda doang ini, canda doang. Apa gimana? Lebih enak rambut panjang apa rambut pendek? Apa nih? Let's say Motong. Motong. Sebetulnya mau panjang mau pendek karena memang polanya begitu-begitu aja sama aja sih sebetulnya. Cuman kalau panjang itu mungkin
akan lebih terlihat signifikan ke si raut wajah muka orangnya. Nah. Beda banget gitu dari panjang ke pendek. Hmm. Dan saya nyukurnya akan lebih puas, lebih ke kepuasan aja sih. Kalau secara teknik mah sama aja. Cuman karena memang dari panjang langsung pendek kan berubah banget tuh muka gitu kan. Nah kepuasannya di situ bisa kayak lebih fresh aja gitu kelihatannya si orang itu kayak gitu. Iya. Berarti ya sudah sudah dipastikan tiap orang cocok apa enggak antara dia berambut gondrong sama berambut pendek. Nah, sebenarnya masalah cocok itu ya balik lagi kepada kitanya. Pede apa enggak? Pede. Gitu. Karena kalau misalkan dirasa kayak katakanlah misalkan kata istri nih, Arvin kata istri, "Yang kamu bagus deh kayak diginiin." Tapi Arvin kayak ngerasa nggak pede aja gitu. Ya jadi jelek jadinya karena Arvin nggak nyaman dan nggak pede, orang pun pasti bakal melihatnya kayak, kok si Arvin kayak risih gitu ya dari rambut apa? Iya sih bener rambutnya kayak gitu gitu. Nah sebenarnya perspektif itu adalah balik lagi ke diri kita sebetulnya. Kayak ibarat kata rambut yang bagus atau yang cukuran yang bagus itu seperti apa sih gitu. Nah sebenarnya cukuran itu nggak ada yang bagus sebetulnya. Sama aja potongan laki-laki mah. Tapi yang bisa menyesuaikan dengan muka, nah itu tuh yang keren. Nah jadi buat teman-teman yang merasa dirinya jelek, pergi ke Ketok Magic. Bukan ke saya bukan tanggung jawab saya dong. betul. Iya kan cuma bisa merubah gaya rambut orang ya, Ya. bukan merubah takdir orang. Bukan berubah takdir, Berubah cuma takdir. berubah gaya Pokoknya aja. jangan apa ya, jangan merasa minder. Aduh takutnya kalau misalnya potongan gini nggak pede, pedein dulu aja. Iya. Pedein dulu aja. Masalah dihina mah ya itu mah Balik Ya, dari resiko itu mah gitu. Jadi Soalnya jangan- kadang-kadang orang teh saya bagusnya dibikin gimana ya menurut AA gitu. Nah itu tuh awal-awal jadi tukang cukur tuh berat gitu. Kayak merasa punya tanggung jawab. Masalah maneh kasep jeung teunan nah jadi sama gitu. Awal-awal ya. Anjing gini berat gitu. Tapi di situ belajar gitu. Profesional sebagai tukang cukur tuh seperti apa? Yaitu tanggung jawab tukang cukur adalah setidak-tidaknya bisa memantaskan si customer atau menyocokkan si rambut customer itu. Jadi kayak oke, ini kayak misalkan pusarannya di kiri, belakang kiri, pusar. Oh iya unyang. pusaran, unyang. ya, kulincir, Kulincir. kulincir. Kalau kulincir sebelah kiri itu ngebelah harus ke kanan, ngebelah itu harus ke kanan. Begitupun sebaliknya. Oh iya. Nah, ini kan ke kanan nih, ke kiri nih, pasti unyung-unyungnya dia di sebelah kanan. Iya. Nah kalau yang Karena dua kan gimana? Hah? Kalau yang dua? Yang dua itu nanti ini kan unyung-unyung nih dua kayak gini. Biasa dikedepanin dulu. Karena kalau ke kanan dia jocong, ke kiri juga jocong. Jadi harus agak lebih ke depan. Gitu. Kalau tiga gimana? Bau. Bau. Kalau tiga mau tangan lah. Teng naik parahu ya bisa kelelep gitu. Gitu. Iya, berarti kalau misalnya sisirannya ke kiri, Unyung-unyungnya pasti di kanan. Ya. Iya sih. Bukan nyisir ke kiri, tapi patokannya adalah ketika unyung-unyung sebelah kanan, udah pasti ngebelahnya ke sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Nah ini berarti buat penonton nih, buat teman-teman sobat canda semuanya yang bingung, yang pengen nyari saran gaya rambut kayak gimana, cocoknya sesuai dengan unyang-unyangnya atau langsung apa misalnya bentuk muka, tulang rahangnya kayak gimana, langsung aja ke Lukman. Langsung ke datang aja. Sudah. Kalau di chat atau apa nanyain kayak misalnya di chat WhatsApp atau apa, walaupun ada tertera ya nomor atau DM, kalau misalkan saya bagusnya gimana ini apa segala macam, saya juga nggak bisa prediksi. Kan kamu belum datang, saya belum lihat muka dan kepala kamu. Dan itu Melihat dari banyak depan doang. dan sering terjadi. Sering terjadi. Sering terjadi. Oh gitu mas, gini-gini. Oh datang aja dulu. Biar nanti saya cek dulu tulang kepala belakangnya seperti apa, tipikal rambutnya kayak gimana. Datangnya dulu, oh gitu mas, gitu. Tapi nggak tiba-tiba ngepap kan? Ini aja. Biasa ya. Dari tampak belakang juga. Ada tapi teman sih. Oh teman. Man, orangnya harus aku mah pap. Bete tuh sih ya. Bete tuh sih. Lalaki Apaan ngepap sih gitu. Nah sih si anjing. Emang orang teh gawena iya tapi kieu anjir. Tapi langsung saya balas, jalan. Tah ngobrol jeung ieu. Iya, bete anjir di pap. Gitu. Jadi sebenarnya masalah rambut itu kan sebenarnya krusial banget sih sebetulnya. Karena si rambut itu beda dikit, Iya.
ngaruh banget ke Bener, muka kerasa, gitu. kerasa Kan. kerasa. Kayak misalkan Arvin ngerasain lah. Mungkin pernah ada momen dimana kayak dicukur nih kayak anjing kurang puas, kayak kurang kerasa PD-nya tuh kurang. Iya. Dan akhirnya pakai topi gitu. Pernah nggak? Sering, Ya kan? sering banget. Begitupun sama mungkin, ya kan ngerasain jadi kayak. Nah itulah masalahnya balik lagi gitu. Masalah tukang cukur itu ada pertanyaan kayak, terus gimana sih hasil cukuran yang bagus itu seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan dibilang bagus atau enggaknya juga kan tergantung kita. Iya. Kalau misalkan ini cukurnya bagus banget, gradasinya smooth, cara guntingnya teknikal banget lah, cara gunting dan lain bagus lah secara hasil. Tapi kalau nggak bisa menyesuaikan dengan si mimik wajah atau muka, tetap jadi kelihatan nggak bagus juga. Saya balik lagi ke kumaha banget. Balik deh. Tapi dan ganteng mah di kumaha-kumaha ganteng gitu. Pernah kesel tuh, masanya gini, ini mah pengalaman. Kesel banget. Belum bertanya. Saya malah makin panas nih. Kayaknya ya sih kesel banget. Ini Kesel banget. Teh Japana dulu. panas. Dingin, adem. Nah, masuk nih. Jadi ceritanya saya pribadi kalau misalnya bingung cukur, bukan bingung cukur sih, posisinya kayak udah ngerasa nyaman dengan posisi rambut panjang tapi harus cukur. Oke. Nah, apalagi tuh seringnya kita pas zaman SMP, SMA kan. Sebenarnya udah seneng panjang tapi harus dicukur gimana juga karena peraturan kan. Akhirnya datang ke tukang cukur. Kira-kira kesel nggak kalau misalnya ditanya, mau model apa? Rapihin aja. Kesel nggak sebagai tukang cukur? Nah, sebenarnya kalau kesel ke orang yang baru pertama datang. Kalau ke orang yang udah 2 kali atau beberapa datang, rapiin aja. Oh tahu. Ya, udah kepegang. Takaran rapinya segimana? Karena memang sebelumnya udah datang. Tapi kalau misalkan dia datang pertama kali nih, dia datang ke barber, mau dibikin rapiin aja. Saya selalu anjing naon kudu dirapiin ya. Sayangnya sisiran rapi rapi kan. Ya konteksnya rapi. Ya udah kasih air sisirin rapi gitu. Iya kan. Nah, itulah pentingnya yang namanya edukasi ke customer. Makanya saya selalu edukasi ke customer karena gini. Suatu saat memang ketika dia nggak sempat bisa datang ke katakanlah ke Lookmans, dia nggak datang, dia di luar kota, dia harus nyukur ke barbershop lain gitu. Nah, dia seenggaknya kalau misalkan kita kasih edukasi, dia tahu potongannya seperti apa, setipis itu, kalau tipis banget namanya apa, kalau nggak terlalu tipis sampai nol itu namanya apa, kalau di belah samping itu namanya apa. Jadi alhamdulillah customer saya itu udah pinter-pinter lah. Jadi kalau misalkan gue lagi di Semarang nih man, di Semarang barbershop yang oke di mana? Oke, ada teman gue nih. Ntar gue telepon dulu. Misalkan ada Windy tuh di Semarang, namanya Bratva. Win, lo ada yang kosong nggak? Jam berapa yang kosong? Nah bang, ini kawan gue ada yang mau potong rambut. Oh bisa lah kalau buat abang nanti dimasukin lah slotnya gitu. Alhamdulillah, jadi customer saya yang di Bandung kalau keluar kota dimanapun minta rekomendasi ini barbershop yang oke di mana nih di kota ini. Alhamdulillah ada teman gitu, ada teman di sana gitu. Nah, jadi yang aku teman-teman kalau misalnya mau lagi di luar kota, tapi pengen ke Palokuan, tinggal chat aja, tadi bisa dikasih tahu. Betul sekali. Mungkin sebelum closing mungkin udah closing nih. Waduh, tuh, sebatang lagi deh kalau gitu. Terus lanjut gas kita juga. Enggak. Sampai jam 2 subuh. Kasihan, keburu jenuh nanti penontonnya. Gimana? Apa ya? Ya mungkin buat bisa memberikan insight atau mungkin saran juga lah ke teman-teman capster di luar sana, ke teman-teman capster yang lain untuk tetap menjaga bukan stamina atau ini semangat menjaga kapabilitas menjaga kapabilitas dia sebagai capster maupun sebagai si owner barbershop ini. Boleh diinformasikan ya Rahman, insight-nya dia boleh diberikan lah apa nih yang harus dilakukan, terus yang mungkin bisa memberikan saran-saran juga buat teman-teman. Mungkin terutama untuk yang di Bandung aja dulu ya, kita ngomongin regional aja dulu di Bandung. Sebetulnya kenapa sekarang tidak ada regenerasi, sebetulnya sedangkan potensi orang-orang ini cukup
bagus, bahkan bagus banget secara hasil cukuran gitu. Yang pertama ibarat kata gini, lu cukuran bagus juga kalau emang lu nggak sosial medianya lu nggak mainin juga percuma. Ibarat kata lu mau pergi ke restoran, ya kan, lu lapar, restorannya nggak ada menu. Iya. Menunya nggak ada, lu Iya, mau iya. pesan apa kan bingung. Iya. Jualan naon anjing menu naon. Ya kok kudu masak sorangan. Nah, begitupun sama ketika si tukang cukur atau si barber ini ingin dilihat atau pengen customernya banyak gitu, ya rajin-rajin posting, rajin-rajin bikin konten dan lain-lain. Ya nggak bisa dipungkiri sekarang zamannya dunia digital ya, sebenarnya kayak ibarat gitulah. Sekarang punya sosial media tapi tidak dimanfaatkan. Ya halnya sama kayak tadi, lu punya restoran tapi lu nggak ada menunya juga sama. Bagaimana orang atau orang-orangmu tahu kalau lu sebagai tukang cukur atau lu hebat sebagai tukang cukur, sedangkan di Instagramnya cuma sekedar selfie doang gitu. Iya. Itu tingkatkan lagi, maksudnya kayak konten dan lain-lain, entah itu kontennya secara edukasi, informasi dan lain-lain. Terus terutama buat owner barber sih kasih izin lah. Ini Ada emosinya workshop keluar. di Bandung tuh pegawai tuh bukan Romusa gitu. Maksudnya ketika barber lu pengen rame, ketika barber lu pengen oke, tapi tukang cukur lu dibatasin. Ketika ada workshop di sini lu nggak izinin buat workshop, pedal itu buat bisnis lu juga. Iya bener, buat bisnis. Janganlah dilarang gitu. Keren banget buat ya buat teman-teman yang pengen mencoba jadi capster juga ya jangan takut untuk memulai. Betul. Jangan takut untuk memulai, jangan ragu, pokoknya mari terima kasih banyak Alukman, hatur nuhun, Sama-sama. pisan pokoknya hatur Sama-sama. nuhun. Terima kasih udah mengundang dan sudah Kita mempercayakan datang. Terima kasih banyak. Pokoknya buat teman-teman podcast semuanya sobat-sobat canda yang mau cukur, Yes. yang mau konsultasi langsung ke Alukman ya di Boleh. Lukman. Ditunggu banget. Keren banget. Lukman School. Terima kasih Thank you banyak. banget. Sama-sama. Terima Terima kasih. Lukman hatur nuhun pisan, Ya, hatur nuhun terima kasih pisan. banyak. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hatur nuhun, hatur Sampai nuhun. bertemu di episode selanjutnya. Sehat terus, bahagia selalu Amin. pokoknya. Amin. Ya, Amin. terima kasih. Kembali lagi di episode-nya di Podcast Canda tawa suka-suka.